Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Amanda Putri Amelia dari Universitas UINSI Samarinda dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Untuk prodi yang saya ampu saat ini adalah Bimbingan Konseling Islam. Lanjut lagi teman-teman, seperti biasa saya di sini akan mempresentasikan tugas saya dari salah satu matkul, yaitu perkembangan psikologi. Yang judul kali ini yang akan saya presentasikan adalah perkembangan kognitif. Baik teman-teman, mungkin langsung saja kita kepada pembahasan kita. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan kognitif? Jadi teman-teman, perkembangan kognitif itu adalah perubahan yang terjadi pada aktivitas mental seseorang. Seperti misalnya nih, memperhatikan, mengamati, belajar, berpikir, dan mengingat. Ini semua adalah suatu proses di mana manusia akan memperoleh dan menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Baik teman-teman, kita lanjut kepada pembahasan kita yang di slide kedua, yaitu teori bahasa dan pemikiran Piaget. Jens Piaget merupakan seorang ahli psikologi perkembangan dari Swiss, yang mana beliau menawarkan perspektif konstruktivis tentang perkembangan kognitif. Di mana ia percaya bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi aktif dengan dunia sekitar. Ada beberapa poin-poin penting dari teori Piaget tentang bahasa dan pemikiran. Yang pertama adalah bahasa sebagai refleksi pemikiran. Piaget berpendapat bahwa bahasa muncul sebagai refleksi dari pemikiran yang sudah ada. Anak-anak pertama-tama akan mengembangkan pemahaman konseptual tentang dunia, dan kemudian mereka akan belajar untuk mengekspresikan pemahaman tersebut melalui bahasa. Bahasa tidak dianggap sebagai faktor utama dalam pengembangan kognitif, tetapi lebih sebagai alat untuk mengekspresikan apa yang sudah diketahui oleh anak. Yang kedua adalah perkembangan kognitif mendahului perkembangan bahasa. Piaget percaya bahwa perkembangan kognitif mendahului perkembangan bahasa. Anak-anak melewati serangkaian tahap kognitif sebelum mereka mengembangkan kemampuan bahasa yang kompleks. Tahap-tahap kognitif ini seperti tahap sensori motor dan tahap praoperasional membentuk dasar untuk perkembangan bahasa. Yang ketiga adalah ucapan egosentris. Piaget mengamati bahwa anak-anak prasekolah seringkali berbicara kepada diri mereka sendiri, bahkan ketika mereka bermain dengan orang lain. Ia menyebut ucapan ini sebagai ucapan egosentris, dan ia percaya bahwa ucapan ini mencerminkan ketidakmampuan anak untuk mengambil perspektif orang lain. Anak-anak egosentris tidak dapat memahami bahwa orang lain mungkin memiliki pemikiran atau perspektif yang berbeda dari mereka sendiri. Yang keempat adalah peran ucapan egosentris dalam perkembangan bahasa. Piaget berpendapat bahwa ucapan egosentris secara bertahap berkurang seiring bertambahnya usia. Anak-anak belajar untuk mengontrol ucapan mereka dan menyesuaikannya dengan kebutuhan pendengar. Ucapan egosentris menurut Piaget adalah langkah penting dalam pengembangan bahasa, tetapi bukan faktor utama dalam perkembangan kognitif. Yang kelima adalah kritik terhadap teori Piaget. Teori Piaget tentang bahasa dan pemikiran telah dikritik oleh banyak ahli perkembangan, teman-teman. Para kritikus berpendapat bahwa Piaget meremehkan peran bahasa dalam perkembangan kognitif. Mereka berpendapat bahwa bahasa dapat memainkan peran aktif dalam membentuk anak-anak untuk berpikir dan belajar, bukan hanya sebagai alat untuk mengekspresikan apa yang sudah diketahui, teman-teman. Teori Piaget ini tentang bahasa dan pemikiran telah memberikan kontribusi penting, teman-teman, untuk memahami perkembangan kognitif anak-anak. Namun teori ini telah dikritik karena dianggap meremehkan peran bahasa dalam perkembangan kognitif, teman-teman. Perspektif ini yang akan menekankan pentingnya interaksi sosial dan pembelajaran terbimbing, menawarkan pendekatan alternatif yang lebih
komprehensif untuk memahami bagaimana bahasa dan pemikiran itu berkembang. Baik teman-teman, kita lanjut pada slide yang ketiga, yang mana slide di sini membahas mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget. Jean Piaget, seorang ahli psikologi perkembangan Swiss, terkenal dengan teorinya yang terkenal tentang tahapan perkembangan kognitif. Ia percaya bahwa anak-anak melewati serangkaian tahap kognitif yang terstruktur dan berurutan dalam perjalanan mereka menuju pemikiran yang dewasa. Setiap tahap dicirikan oleh cara berpikir yang berbeda dan kemampuan kognitif yang unik. Berikut ada 4 tahap utama dalam teori Piaget. Yang pertama adalah yang pertama adalah tahap sensori motor, yaitu lahir dari 2 tahun. Ciri-cirinya adalah bayi dan balita pada tahap ini belajar tentang dunia melalui indera dan tindakan motorik mereka. Mereka mengembangkan skema pola perilaku melalui interaksi dengan lingkungan. Contoh, bayi belajar bahwa mengisap jari mereka menyenangkan atau bahkan menggoyangkan mainan kerincingan menghasilkan suara. Pencapaian utama kekekalan objek, memahami bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat, misalnya saat disembunyikan di balik selimut. Imitasi meniru tindakan orang lain. Eksperimen batin, memulai berpikir secara mental tentang tindakan dan solusi masalah. Tahap kedua adalah tahap pra-operasional, 2-7 tahun. Ciri-cirinya, anak-anak pada tahap ini mulai menggunakan simbol seperti bahasa dan gambar untuk mewakili objek atau ide. Mereka juga mengembangkan kemampuan untuk bermain pura-pura. Contoh, anak-anak prasekolah dapat menggunakan balok untuk membangun menara atau berpura-pura menjadi dokter. Pencapaian utama yaitu fungsi simbolik, kemampuan untuk menggunakan simbol untuk mewakili sesuatu yang lain. Permainan pura-pura, kemampuan untuk terlibat dalam permainan yang melibatkan peran dan imajinasi. Keterbatasan, egosentrisme, kesulitan untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Pemusatan fokus pada satu aspek situasi saja, mengabaikan aspek lain. Kurang konservasi, kesulitan memahami bahwa kuantitas tetap sama meskipun penampilan berubah. Misalnya nih teman-teman, jumlah cairan tetap sama meskipun dituangkan ke dalam wadah yang berbeda. Tahap ketiga adalah tahap operasi konkret, yaitu 7-11 tahun. Ciri-cirinya adalah anak-anak pada tahap ini mulai berpikir secara logis teman-teman dan sistematis tentang objek dan peristiwa nyata. Mereka dapat mengurutkan atau mengklasifikasikan atau mengelompokkan gitu, dan memahami konsep konservasinya. Contohnya anak-anak sekolah dasar dapat mengurutkan tongkat dari yang terpendek hingga yang terpanjang, atau memahami bahwa jumlah tahap lihat tetap sama meskipun dibentuk menjadi pola atau dipotong menjadi beberapa bagian. Pencapaian utamanya yaitu desentralisasi, yaitu kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai aspek atau situasi. Yang kedua adalah reversibilitas, yaitu kemampuan untuk membalikkan tindakan secara mental. Yang ketiga adalah konservasi, yaitu memahami bahwa kuantitas tetap sama meskipun penampilannya berubah. Yang selanjutnya adalah keterbatasan teman-teman. Anak-anak pada tahap ini masih kesulitan untuk berpikir secara abstrak atau hipotetis. Tahap keempat adalah operasi formal, yaitu 11 tahun ke atas. Ciri-cirinya teman-teman, anak-anak pada tahap ini mampu berpikir secara abstrak, hipotesis, dan deduktif. Mereka dapat memecahkan masalah secara sistematis dan menggunakan logika untuk menguji hipotesis. Contoh nih teman-teman, remaja dapat berpikir tentang konsep-konsep abstrak seperti keadilan, demokrasi, atau cinta. Mereka juga dapat merancang eksperimen untuk menguji hipotesis. Untuk pencapaian utamanya teman-teman, yang pertama adalah penalaran hipotesis dan dedukatif, kemampuan untuk berpikir tentang kemungkinan dan menguji hipotesis.
Yang kedua adalah penalaran yang induktif, yaitu kemampuan untuk membuat generalisasi dari pengamatan khusus, pemikiran abstrak, kemampuan untuk berpikir tentang konsep-konsep dan tindakan nyata. Penting untuk dicatat teman-teman, Piaget percaya bahwa semua anak melewati tahapan ini dalam urutan yang sama, tetapi kecepatannya yang berbeda. Beberapa orang dewasa mungkin tidak mencapai tahap operasi formal dalam semua aspek pemikiran mereka. Teori Piaget telah dikritik karena tentu menekankan pada tahap-tahap yang terstruktur dan kurang memperhatikan pengaruh sosial dan budaya. Teori Piaget membahas mengenai tentang tahapan perkembangan kognitif yang memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana anak-anak berpikir dan belajar. Meskipun teorinya memiliki keterbatasan, ia tetap menjadi landasan penting dalam bidang psikologi perkembangan. Langsung saja teman-teman, kita tarik kesimpulan nih bahwa perkembangan kognitif yaitu bagaimana anak-anak memperoleh dan menggunakan pengetahuan mereka. Teori Piaget yang menekankan tahap-tahap perkembangan kognitif memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami bagaimana anak-anak berpikir dan belajar. Namun penelitian terkini menunjukkan bahwa teori Piaget memiliki keterbatasan atau minus, terutama dalam hal mereka yang meremehkan kemampuan kognitif anak-anak dan kurang memperhatikan pengaruh sosial dan budaya. Perspektif sosiokultural menawarkan pendekatan alternatif yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif. Salah satu ilmuwan berpendapat bahwa anak-anak belajar dengan baik melalui kolaborasi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih komponen, dan bahwa bahasa memainkan peran penting dalam proses belajar. Secara keseluruhan teman-teman, pada pembahasan tadi itu menunjukkan bahwa perkembangan kognitif adalah proses yang kompleks dan dinamis yang dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis, sosial, dan budaya. Teori Piaget memberikan wawasan yang berharga tentang perkembangan kognitif. Tapi penelitian terkini menunjukkan bahwa kita perlu teman-teman untuk mempertimbangkan perspektif yang lebih komprehensif yang mencakup pengaruh yang lebih luas dan lingkungan dalam lingkup lingkungan dan budaya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya Amanda Putri Amelia. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan. Saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.